Sumatera adalah salah satu tempat terkaya di bumi, sebuah hotspot biodiversitas. Menurut data dari WWF, Sumatera diperkirakan menjadi rumah bagi sekitar 580 spesies burung yang merupakan sekitar 40% dari total burung di Indonesia. Mereka yang berkicau merdu maupun berwarna-warni indah, dari yang aktif menjadi petani hutan dengan menebar benih, para pemakan serangga, maupun predator yang aktif berburu, dan mereka yang memanfaatkan perairan laut maupun perairan darat untuk mencari makan. Di lubang pohon yang tinggi, burung enggang dan kerabatnya dari keluarga Bucerotidae yang sangat setia memenjarakan dirinya sendiri saat bertelur tiba. Kepakan sayap besarnya sering terdengar saat ia terbang di atas kanopi hutan. Di dalam lubang itu, ada betina dan calon penerus generasi sedang menanti sang jantan yang bertugas mencari makan. Jika sang jantan mati diburu, maka betina dan anaknya akan terus menunggu hingga kelaparan dan mati. Di antara ranting, ada burung kicau, murai batu, burung kecil dengan warna oranye khas di perutnya yang sering jadi incaran pemburu. Di lantai hutan, burung kawua raja yang sangat langka berkeliaran mencari makan di pagi dan sore hari. Burung besar indah yang masih berkerabat dengan ayam. Pada malam hari, celepuk simular mulai mengawasi dari kegelapan hutan. Ia adalah burung hantu endemik Sumatera. Meskipun kecil, tapi ia penting sebagai predator hutan. Beranjak ke dunia hewan menyusui alias mamalia, Sumatera menyimpan lebih dari 200 spesies mamalia. Di atas pohon, siamang yang sangat berisik sedang menandai wilayah teritorinya. Mereka punya tembolok besar yang bisa mengembang dan mengempis, berguna untuk menghasilkan suara keras. Di sisi lain, orang utan menjadi ikon paling khas di sini. Dari 3 spesies, 2 diantaranya berada di Sumatera. Hingga tahun 2017, dunia mengira hanya ada 2 spesies orang utan, Kalimantan dan Sumatera. Namun, penelitian genetik dan morfologi mengguncang dunia sains dengan diumumkannya spesies ketiga, yaitu orang utan Tapanuli. Hidup terisolasi di ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara. Dengan populasi kurang dari 800 individu, orang utan Tapanuli langsung menyandang status sebagai kera besar atau great ape, paling langka dan paling terancam punah di dunia saat dideskripsikan. Ada juga mamalia bersisik yang suka memakan semut. Mereka punya lidah lengket yang panjang untuk meraih semut di dalam sarang. Sisiknya berguna untuk melindungi diri dari sengatan koloni semut yang mengamuk ketika sarangnya diacak-acak. Namanya mengacu pada kebiasaannya menggulung tubuh seperti bola saat merasa terancam. Sayangnya, cara ini tidak ampuh untuk menghindar dari perburuan manusia. Jika terenggiling suka mengacak-acak sarang semut, dari dunia omnivora ada beruang madu yang juga gemar memakan buah. Ia tidak segan-segan memanjat pohon yang tinggi hanya untuk mengacak-acak sarang lebah, memakan madu dan larva di dalamnya. Mereka adalah spesies beruang terkecil di dunia, namun menjadi beruang yang paling ahli dalam memanjat. Dalam kancah predator, ada harimau Sumatera menjadi predator puncak di sini. Yang membedakannya dengan harimau lain, mereka memiliki warna oranye paling gelap dan garis loreng paling rapat untuk berkamuflase di hutan hujan yang pekat. Ukurannya juga lebih kecil, dan yang paling kecil dari seluruh harimau di dunia, yang juga menjadi satu-satunya harimau yang masih tersisa di Indonesia. Pada kancah ini, macan dahan juga ikut mengambil peran, namun tidak di puncak. Mereka menjadi predator bagi hewan yang lebih kecil. Di hutan yang sama, ada hewan-hewan besar yang tidak mampu dimangsa predator. Mereka adalah badak dan gajah. Badak Sumatera adalah spesies badak terkecil dan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 cula. Tubuhnya diselimuti rambut kasar. Mereka adalah kerabat terdekat yang masih hidup dari badak Purbawuli rhino yang telah punah di zaman es. Di sisi lain, gajah Sumatera menjadi hewan terbesar yang hidup secara alami di Indonesia. Mereka memiliki peran penting untuk membuka jalur di hutan lebat, menyebarkan biji, dan menciptakan kubangan air bagi hewan lain. Dari dunia tumbuhan, lebih dari 10.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi ditemukan di Sumatera. Kantong semar yang tumbuh di tanah minim nutrisi beradaptasi menjadi karnivora. Mereka memiliki perangkap seperti kantong berisi cairan yang memikat serangga dan menjebaknya di dalam. Dari sanalah ia mencerna untuk mendapat nutrisi tambahan. Di tanah Sumatera juga tumbuh berbagai jenis bunga aneh yang menakjubkan. Ada titan arum memiliki bunga majemuk dalam dunia biologi disebut inflorescens terbesar di dunia. Spesies ini endemik di Sumatera. Tingginya dapat mencapai 3 meter.
Namun alih-alih harum, ia memiliki bau busuk sehingga sering disebut bunga bangkai. Di Bengkulu, hutannya menjadi rumah dari bunga parasit paling ikonik di dunia, Rafflesia. Mereka adalah salah satu bunga nasional kita. Sering disamakan dengan bunga bangkai, padahal berbeda. Tidak seperti Titan Arum, Rafflesia adalah pemilik bunga tunggal terbesar dan merupakan tumbuhan parasit obligat. Artinya, ia tidak memiliki daun, batang, atau akar dan hidup sepenuhnya menumpang pada tanaman inang tetrastigma. Selain itu semua, ada ratusan spesies amfibi dan reptil yang sebagian besar belum teridentifikasi sepenuhnya, serta berbagai spesies yang mustahil disebutkan satu persatu. Dari data-data itu, ada mereka yang berstatus endemik alias tidak ditemukan di tempat lain. Namun bagaimana nasib mereka saat ini?